Anak dengan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD biasanya mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian mereka. Karakteristik utama ADHD yakni kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada tugas-tugas tertentu, cenderung impulsif dan sering bertindak tanpa berpikir. Gangguan spektrum autism atau ASD seringkali memiliki tantangan dalam komunikasi dan interaksi sosial, meskipun keduanya dapat menunjukkan perilaku yang tampak serupa, di mana karakteristik utama ASD yakni kesulitan dalam memahami isyarat sosial dan ekspresi emosional mereka. Alasan anak berbakat termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama, perbedaan kemampuan. Anak yang memiliki kemampuan intelektual yang di atas rata-rata yang membuat mereka jauh berbeda dari anak-anak seusianya. Yang kedua yaitu kebutuhan pendidikan yang khusus. Mereka memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Yang ketiga yaitu adalah kesulitan sosial. Anak yang berbakat sering merasa terasing atau tidak dimengerti oleh teman sebaya mereka, yang dapat menyebabkan masalah emosional dan sosial mereka itu timbul pada diri anak-anak tersebut. Hambatan yang dihadapi anak berbakat yang pertama ada 2. Yang pertama itu labeling, yang dimana anak berbakat seringkali diberi label yang dapat menimbulkan harapan yang tidak realistis, yang berpotensi menyebabkan frustasi jika mereka tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Yang kedua adalah kesulitan sosial, di mana mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, yang dapat menyebabkan perasaan kesepian ataupun penolakan. Pendekatan pendidik dalam menangani anak berbakat ada beberapa. Yang pertama yaitu mengenal siswa dengan baik, menyediakan tantangan yang sesuai, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberikan dukungan emosional kepada anak. Perbedaan dalam konteks pendidikan yang dimana anak dengan gangguan fisik definisinya itu anak yang memiliki keterbatasan fisik yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bergerak ataupun beraktivitas. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu anak yang menggunakan kursi roda, karena kelumpuhan atau cacat fisik lainnya. Bisa dikatakan bahwa mereka mungkin memerlukan aksesibilitas yang lebih baik di sekolah, seperti fasilitas yang mendukung. Kemudian yang kedua yaitu adalah anak dengan gangguan motorik. Anak dengan gangguan motorik yakni adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh, baik itu motorik halus ataupun motorik kasar. Seperti motorik halus itu seperti menulis, kemudian motorik kasar itu seperti berlari, melompat, mengayunkan tangan atau mengayunkan anggota gerak tubuhnya. Contohnya itu seperti anak dengan cerebral palsy yang mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tangan dan kaki. Nah, dalam pendidikan mereka mungkin memerlukan terapi fisik ataupun alat bantu yang membantu mereka berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak dengan gangguan autism antara lain ada 2 metode. Yang pertama metode Update Behavior Analysis atau biasa disingkat dengan ABA, dan pendekatan floor time. Pendekatan Update Behavior Analysis ini di mana dia memiliki penguatan positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan, yang dapat membantu anak belajar keterampilan yang baru dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pendekatan floor time. Pendekatan floor time ini yang dimana itu termasuk interaksi sosial, interaksi emosional mereka, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi emosional antara guru dan anak yang dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara anak dan guru, di mana anak lebih mungkin terlibat dalam proses pembelajaran ke depannya.
Adapun peran keluarga dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, ini ada beberapa. Yang pertama itu ada dukungan emosional, di mana keluarga ini memberikan kasih sayang dan dukungan emosional yang sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, lingkungan yang penuh kasih sayang dapat membantu anak merasa diterima dan dihargai, yang dapat berkontribusi pada perkembangan mereka. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengembangan keterampilan sosial, di mana keluarga berperan dalam membantu anak mengembangkan keterampilan sosial mereka yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka, yang termasuk ke dalam cara berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, ataupun dalam lingkup dunia bermain mereka. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam mengajar anak dengan gangguan belajar, disleksia, Down syndrome, ataupun gangguan bicara, ada beberapa. Yang pertama itu memahami karakteristik dan kebutuhan belajar, yang dimana itu guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing gangguan seperti disleksia, Down syndrome, ataupun gangguan bicara. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus mampu mengidentifikasi kelebihan maupun kekurangan siswa untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua itu adalah personalisasi rencana pembelajaran, yang dimana pendidik ataupun guru harus menyusun rencana pembelajaran individual yang mencakup tujuan pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses ini memerlukan pengumpulan data dan informasi yang akurat serta relevan tentang perkembangan siswa, yang dapat menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Sebagai seorang pendidik ke depannya, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mendukung anak dengan gangguan ADHD agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan efektif. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang terstruktur, yakni memastikan bahwa kelas yang memiliki rutinitas yang jelas ataupun konsisten, di mana anak-anak dengan ADHD seringkali merasa lebih nyaman dengan lingkungan yang cukup teratur. Nah, yang kedua yaitu menggunakan instruksi yang jelas dan singkat, yang dimana memberikan instruksi yang sederhana secara langsung, yang dapat memastikan bahwa anak memiliki tugas yang diberikan kemudian dikerjakan dengan secara jelas. Yang ketiga yaitu memberikan waktu untuk bergerak. Anak dengan ADHD sering memiliki kebutuhan untuk bergerak. Nah, yang dimana menyediakan waktu untuk aktivitas fisik seperti istirahat yang singkat, di mana mereka dapat bergerak ataupun melakukan peregangan terhadap fisik mereka.